Pak Weki. Pertanyaan kedua dari Pak Weki. Oke, bantu jawab pertanyaan ini Pak. Ini sebetulnya di saya yang alami. Saya bekerja tahun 2017, namun kontrak setahun terus. Tapi sampai sekarang belum ada status staf tetap. Jika ditagih belum juga approval, belum ada slot kosong. Jika terjadi masalah, bisakah kita tuntut hal ini? Sementara posisi saya saat ini posisi yang dibutuhkan. Oke. Ini adalah praktek umum yang sering terjadi. Pak Welki dan Bapak Ibu semua, ini praktek yang sering terjadi dan sangat jamak terjadi. Dan ini adalah sebuah bentuk pelanggaran. Ya, ini sebenarnya adalah sebuah bentuk pelanggaran hukum yang membawa konsekuensi bagi perusahaan. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah jika terjadi masalah bisa kita tuntut? Bisa. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu yang mengalami atau teman-teman adik-adik yang mengalami kasus seperti ini, keadaan seperti ini, terutama apabila kondisinya hari ini seperti statementnya, posisi saya saat ini posisi yang dibutuhkan. Oh, ini maksudnya posisinya itu posisi yang core lah ya, dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya. Maksud saya tadi kalau misalkan di sisi lain kita masih butuh pekerjaan dari perusahaan tersebut, maka triknya adalah, ini saya ngasih triknya akhirnya nih, nggak apa-apa supaya oknum-oknum HR di luar sana itu lebih berhati-hati, nggak main sembarangan, semakin berkurang ngerjain karyawan. Triknya, simpan semua bukti-bukti Bapak Ibu ya, kumpulkan semua bukti-bukti dan jangan berpikir bahwa ada bukti yang tidak penting. Semuanya, mulai dari daftar hadir, bukti penyelesaian pekerjaan dan sebagainya, semua disimpan buktinya. Kalau nggak punya perjanjian kerja ya mungkin bukti pembayaran upah, bukti transfer. Oh, nggak pakai transfer Pak, pakai ini, pakai amplop, pakai cash. Ya udah, ada tanda terima misalkan. Oh, nggak pakai tanda terima Pak, tanda terima saya nggak dikasih, cuma dikasih duitnya. Ya sudah, amplopnya disimpan, ada tulisannya nggak misalkan. Oh, nggak ada Pak, duitnya segedok pakai tas kresek hitam, dilempar gitu aja gitu. Ya sudah, kalau gitu paling tidak ada data-data kapan dikasihnya, berapa, bagaimana cara memberinya, terus mungkin ada saksi dan sebagainya. Itu semua harus disimpan sebagai bagian dari alat bukti. Suatu hari nanti pada saat ada masalah, maka itu akan menjadi bagian dari alat bukti yang menguatkan posisi si karyawan. Karena biasanya perusahaan akan mengklaim bahwa ini bukan karyawan saya kok, nggak ada hubungan hukum dan sebagainya. Ya, maka kewajiban dari atau kepentingan dari si karyawan yang melakukan gugatan, yang menuntut, itu adalah membuktikan bahwa ada hubungan hukumnya. Ya, itu yang harus dibuktikan. Dan alat buktinya banyak, mulai dari tadi, kalau pernah dapat surat peringatan. Jadi nggak hanya melulu surat perjanjian kerja ya. Kalau perjanjian kerja ada itu bagus, kalau nggak ada, dan itu banyak yang masih nggak punya perjanjian kerja di luar sana. Ataupun kalau dia disuruh tanda tangan kemudian itu disimpan sama perusahaan, nggak dikembalikan kepada karyawan, tidak diberikan salinannya, itu juga lebih banyak lagi di luar sana. Ya, sehingga karyawan nggak punya bukti, nggak masalah. Waktu mau tanda tangan sebaiknya difoto dulu. Wah, udah terlanjur Pak, ya sudah. Kalau gitu apa dokumen yang bisa membuktikan bahwa kita bekerja di sana? Saya itu pernah kena surat peringatan Pak. Itu dikasih Pak surat peringatan. Ya sudah itu. Saya pernah dapat reward Pak. Saya dapat dari karyawan teladan, dapat sertifikat. Nah udah itu jadi alat bukti. Saya dikasih hadiah door prize waktu ikut family gathering. Udah itu. Saya punya bukti kehadiran, kartu panskat itu Amano. Ya udah itu. Macam-macam. Foto bersama lah, selfie dan sebagainya. Itu semua bisa menjadi alat bukti nanti. Nah, jadi simpan itu semua, kalau jadi masalah bisa kita tuntut. Ya. Begitu? Ya, pertanyaan berikutnya Pak Denny. Izin bertanya, apakah membuat perjanjian kontrak dengan menahan ijazah atau KTP diperbolehkan? Di dalam hukum ketenagakerjaan kita tidak mengatur mengenai penahanan, penyanderaan, penahanan dokumen apapun, ya, jadi nggak ada. Sehingga apabila si perusahaan memiliki kebijakan untuk menahan ijazah, menahan KTP, bahkan ada yang menahan sertifikat tanah, menahan kartu keluarga, menahan apalagi BPKB, ada itu, ya, perusahaan-perusahaan yang seperti itu, maka
perusahaan tersebut perlu memiliki dasar hukum. Dia perlu punya dasar hukum. Apa dasar hukumnya? Sebuah perjanjian. Maka harus dibuat sebuah perjanjian. Boleh nggak dibuat dalam perjanjian kerja? Nggak bisa, karena hukumnya berbeda itu. Menahan dokumen pribadi itu harus berdasarkan sebuah harus memiliki dasar hukum tersendiri, baik karena perjanjian atau karena perundangan. Kalau misalkan karena perjanjian, maka perjanjiannya harus dilihat. Jadi harus ada perjanjian penyimpanan dokumen, kurang lebih seperti itu. Nah, perjanjian penyimpanan dokumen ini juga harus merefer kepada hukum yang tepat. Hukum perdata umum harus diadopsi dalam mengatur klausa-klausa dalam perjanjian penyimpanan dokumen ini. Termasuklah di dalamnya ganti rugi apa yang akan diberikan oleh perusahaan apabila dokumen yang disimpan ternyata terjadi kehilangan atau kerusakan. Jadi nggak bisa sembarangan main tahan. Ntar kalau itu hilang gimana? Siapa mau tanggung jawab? Ya, tadi apakah diganti dengan uang, nilainya berapa, perhitungannya bagaimana, atau diganti dengan dokumen yang baru, betul kan? Nah itu harus jelas, ya. Oke, ya berikutnya Pak Denny, ini rasanya sebenarnya mau selesai. Baik. Ini dari Pak Aditya. Ya. Kita perusahaan melakukan kontrak karyawan PKWT mengacu kepada UUJK berdasarkan jenis pekerjaan yang tidak ada batas waktu dan waktu berakhirnya akan disesuaikan dengan kontrak atau proyek dengan customer. Apakah ada unsur pelanggaran hukum? Sepanjang jenis pekerjaannya memang masuk kategori jenis pekerjaan PKWT yang batas waktunya mengikuti isi perjanjian kerja, mengikuti perjanjian kerjanya atau perjanjian PKWT-nya, maka ya berdasarkan UUJK hari ini nggak menjadi pelanggaran hukum. Ini kan yang tadi yang saya bilang, akan ada kontrak-kontrak PKWT yang lebih dari 5 tahun dan itu tidak bisa disalahkan karena UUJK-nya ada ngatur itu kok, ya. Begitu kurang lebih. Oke, makasih Pak Denny. Oke, ini ada yang tanya, Pak Abi, apa yang harus diperhatikan, harus dipastikan bagi pendatang baru dunia kerja dalam proses awal kontrak kerja karyawan? Oke. Idealnya, nah ini berdasarkan idealnya, ini ada yang ideal, ada yang minimal ya kalau saya bilang. Idealnya kita sudah tahu segala hak dan kewajiban kita, sehingga pada saat kita membaca perjanjian, format perjanjian kerja yang diberikan kepada kita sudah bisa memberi tanda mana yang melanggar, mana yang tidak. Contoh, saya di-hire sama perusahaan, kemudian dikasih perjanjian kerja, oke Pak Denny Anda diterima, ini perjanjian kerja, silakan tanda tangan. Saya bilang saya mau pelajari dulu. Saya dikasih waktu 3 hari, saya bawa pulang tuh formatnya. Saya pelajari, kemudian ternyata di dalamnya ada masa percobaan 6 bulan, kemudian kalau lulus dipermanen. Ya. Nah, poin itu langsung saya coret, saya nggak setuju ini. Kenapa aku nggak setuju Pak? Karena ini pelanggaran. Masa percobaan itu nggak ada yang 6 bulan, masa percobaan tidak boleh lebih dari 3 bulan, paling lama 3 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Jadi kalau pas habis 3 bulan masa percobaannya kemudian nggak lulus, ya sudah, pecat. Ada lagi masa percobaan 3 bulan, kalau lulus Anda akan dikontrak 1 tahun. Nah itu akal-akalan lagi. Nggak boleh juga yang seperti itu. Nah idealnya kita memahami klausa-klausa itu. Tapi seringkali dalam praktek pada saat kita masih berada dalam posisi yang junior, kita pertama belum cukup paham, ya kan, tentang apa saja hak dan kewajiban. Karena berbagai sebab kan, karena kita nggak mempelajari, kita nggak ngikutin, kan sekarang banyak tuh kajian-kajian seperti ini yang tidak memungut biaya, sebenarnya hanya membutuhkan semangat dan tekad kita aja. Kalau kita memang senang belajar, pengen paham dan menganggap ini penting bagi masa depan kita, ya kita akan ikut. Ya, mungkin kita nggak memahami, atau yang kedua kita nggak punya pilihan. Ya. Nah, banyak nih di lapangan yang nggak punya pilihan. Wah Pak, saya kalau nggak ini saya nggak makan nanti Pak, nggak kerja gini. Dan saya kerja dulu lah gitu. Nah itu banyak dilakukan, praktek ini banyak terjadi di kalangan rakyat Indonesia ini, nggak punya pilihan. Ya. Nah dalam kondisi nggak punya pilihan, minimal kita punya salinannya, kita simpan alat buktinya, perlahan-lahan kita pelajari.
dan kita persiapkan. Kalau karir kita meningkat sampai dalam posisi yang sudah bisa menentukan, maka disitulah poin momennya kita harus merubah, melakukan terobosan, merubah aturan-aturan yang ada yang melanggar tadi menjadi lebih baik. Dan itu saya lakukan. Dengan segala resikonya. Ya, ya tadi yang saya cerita, sampai 2 kali saya di PHK dari perusahaan dengan bangga. Oke. Begitu kurang lebih Pak Abdi Darda. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih di akhir dari Pak Indra Jati, adalah dalam situasi pandemi. Oh, ini Ibu ya, maaf. Ibu Indra Jati. Ya, Bapak itu. Bapak udah. Iya. Pak Denny lupa nih. Silakan. Sama Indra Nutrisia nih Pak Denny. Oke. Saya sampaikan Pak, dalam situasi pandemi saat ini, hampir setiap perusahaan saat memanggil kandidat terkait lowongan kerja harus membawa swab antigen dengan hasil negatif yang masih berlaku. Nah, banyak calon kandidat yang lebih berpotensi namun dikarenakan alasan keberatan untuk tes antigen, mereka tidak datang. Gimana cara menyikapinya? Baik, Bapak Indra. Ini kan Bapak ya. Bapak. Pak Indra, jadi ini sekedar pemahaman saya ya Pak, dalam dunia HR kita harus menjadi praktisi yang kreatif, ya, bahwa masalah kesehatan, masalah safety orang yang masuk di area perusahaan, apapun alasannya, itu harus bawa hasil swab negatif, swab antigen minimal dan sebagainya. Ya, itu adalah suatu hal yang perlu ditegakkan dan itu bagus, nggak salah, ya, nggak salah. Nah, cuman dalam konteks rekrutmen, kita kan juga harus bisa memahami bahwa si karyawan ini, dia tidak hanya datang ke perusahaan kita kan Pak. Bayangkan apabila dia hari ini ada interview di tempat kita, dia tes antigen sekarang berapa Pak? 150? 200? 199. Oke, 200.000. Kemudian 2 hari, kan itu yang berlaku berapa? 24 jam ya? 2 hari. 2 hari maksimal. Oke, 2 hari. Kemudian hari ini, hari Senin, dia di tempat kita. Kemudian hari Kamis, nanti ada di tempat Pak Yunus. Kemudian hari Senin depannya, itu lebih dari 2 hari kan? Maka akhirnya dia setiap mau interview, dia harus mengeluarkan uang untuk swab antigen yang 200.000 tadi. Belum ditambah dengan uang transport, uang makan dan sebagainya. Ya, dan dalam ukuran para pencari kerja, tentu ini akan memberatkan mereka. Nah, tidak seharusnya kita tidak peduli dengan kondisi ini. Kalau menurut saya ya, kita bisa menunjukkan kepedulian kita dengan melihat dengan berlaku kreatif. Ya, contohnya hari ini kita sudah punya banyak teknologi-teknologi yang mendukung online. Bapak Ibu semua, rekrutmen sekarang sudah hampir bisa, meskipun mungkin belum sepenuhnya ya, hampir bisa dilakukan secara online. Ini beasiswa HR yang sekarang lagi dipersiapkan, itu nanti sepenuhnya kelasnya 12 kelas ini akan dilakukan secara online. Seleksi awalnya dilakukan secara online, ujian akhir dilakukan secara online, bahkan presentasi akhir nanti kayak ujian skripsi gitu, itu dilakukan secara online juga. Graduationnya, kelulusannya dilakukan secara online, sehingga kita tidak bertemu langsung dengan si peserta, karena memang kondisinya. Ini juga seharusnya bisa dilakukan di kita pada proses rekrutmen, nah kan, secara online misalkan, sehingga pada saat, jadi dia baru benar-benar akan datang ke temu kita atau masuk ke lokasi perusahaan itu pada saat dia sudah tanda tangan perjanjian kerja, sudah cocok. Nah, baru waktu pemeriksaan kesehatan sekaligus mungkin misalkan dengan PCR atau swab, silahkan. Biasanya siapa yang nanggung? Ya karena ini proses rekrutmen ya perusahaan yang tanggung, ya. Tuh, sehingga misalkan besok hari Senin itu mulai kerja, terus hari Sabtu atau hari Minggu dia cek kesehatan termasuk dalamnya swab antigen, sehingga pada saat hari Senin dia masuk masih berlaku kan? Ini tadi. Karena sebenarnya swab antigen untuk bahkan misalkan untuk karyawan atau untuk calon karyawan tadi ya. Kalau calon karyawan oke lah, dia sekali-sekali datang ke lokasi kita.
untuk karyawan yang setiap hari ada di kantor kita saja, itu kan pada saat dia pulang, apa besoknya dia harus swab antigen? Ya kan? Ada nggak jaminan bahwa karyawan yang ada di kantor kita yang besok kembali lagi, terus sorenya pulang, besok balik lagi, itu nggak terjangkit virus, nggak kena virus? Nggak ada, gitu loh. Ya, ini hanya bagian dari effort kita untuk memastikan tamu yang bukan karyawan harus pakai swab, ya kan? Tapi kalau tanya apakah itu akan pasti akan menyelesaikan masalah virus dalam perusahaan, nggak juga. Karena karyawan kita yang berapa ratus, berapa ribu tiap hari ada di perusahaan, dia kan begitu pulang kerja, kemana dia? Ya kan? Ke warung, apa jalan-jalan, naik angkot dan sebagainya. Sehingga menurut saya mungkin bagus kalau akan lebih bagus kalau kita lebih kreatif dengan menggunakan dukungan dari teknologi, ya. Itu bisa dilakukan. By the way, tadi karena saya sempat menyentil tentang beasiswa HR, saya lihat ada yang tanya apakah HRSP masih buka pendaftarannya. Ibu Jessica yang nanya. Masih, itu sampai akhir Juli ya Pak Yunus ya? Masih. Sampai 30 Juli. Jadi silahkan segera dicek, nanti cek aja sama panitia yang nomor teleponnya ada itu, minta linknya untuk pendaftaran seleksi awal. Begitu kurang lebih Pak Yunus.